Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wahyuni MPD CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pemaparan tugas modul 1.4 tentang aksi nyata saya pada materi budaya positif. Adapun materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, pertama adalah bahan presentasi diseminasi budaya positif. Yang keduanya adalah implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ketiga adalah dokumentasi kegiatan sesi berbagi diseminasi budaya sekolah.
presentasi diseminasi budaya positif dan implementasi budaya positif di sekolah. Marilah sekarang kita menyimak dokumentasi sesi berbagi diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Urang awitan Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu pada kegiatan diseminasi modul 1.4 dengan pokok bahasan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar demi kemajuan pendidikan di negara kita tercinta Indonesia. Pembahasan kali ini untuk budaya positif, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Agar kegiatan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai pembelajaran atau diskusi kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hatur nuhun Bu KS, Bu Enoh, parantos partisipasi. Setelah kita kegiatan berdoa tadi, mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan mendapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak, masuk kepada pembahasan yang pertama, perubahan paradigma belajar. Sebelum saya memaparkan materi, kita diskusi tentang perubahan paradigma belajar, ada sedikit tayangan yang ingin saya sampaikan. Mangga Bapak Ibu akan saya share tayangannya. Nanti saya mohon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian tentang tayangan yang saya bagikan. Sebentar ya Bapak Ibu untuk tayangannya. Bagaimana muncul Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan suaranya terdengar. Ini ada satu puisi dari Pak Iwan Sahril
Dirjen GTK. Puisi ini salah satu yang sangat menginspirasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat Bapak Ibu sekalian. Tapi sebentar, suaranya belum keluar. Bapak Ibu, itu barusan adalah puisi refleksi diri tentang diri kita terhadap murid kita. Mangga Bapak Ibu ditulis pesan-pesan setelah menyaksikan atau mendengar puisi tersebut. Boleh Bapak Ibu menuliskan pesan-pesan tentang puisi tersebut di kolom chat. Miss, mohon izin, boleh ditampilkan lagi karena tadi suaranya sangat kecil. Iya, terima kasih. Akan saya tampilkan lagi karena tadi lumayan ya gangguan. Boleh Bapak Ibu, akan saya tampilkan ulang. Coba lihat aku. Sebuah renungan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guruku, coba lihat aku. Telas gudang ilmu yang kutaruh. Tapi mungkin itu tak bisa untuk jawab soal-soal ujianmu. Guruku, coba tanya diriku tentang ketertarikanku dalam menuntut ilmu, yang mungkin tak tercakup dalam rancangan pelajaranmu. Guruku, coba lihat aku. Aku berbeda dengan temanku. Jangan kau hukum aku karena keunikanku. Itu bukanlah sebuah kelainan atau cacat. Guruku, janganlah paksakan aku kerjakan soal-soal matematika yang rumit itu, karena buntu pikirku ke arah situ. Tapi mungkin ajaklah aku mencipta lagu. Kan ku buat sebuah alunan melodi dan syair yang indah, yang kan kau kenang sepanjang masa. Guruku, coba dengar perintahku. Aku ingin belajar sungguh-sungguh, karena aku tahu zaman semakin maju. Aku tak mau jadi beban masyarakatku.
Namun jika benar aku adalah acuanmu, dengarkanlah suaraku, dengarkanlah hatiku akan hal-hal yang menarik bagiku. Yang mungkin tidak sekedar menjawab soal-soal tesmu itu. Tak tahukah kau bahwa teman-temanku dan aku sering lupa akan pelajaran itu sesudah tes berlalu. Yang tinggal hanyalah angka-angka yang menghiasi rapor dan ijazah yang kebermaknaannya semu belakang. Guruku, ajarkanlah aku ilmu yang berguna, yang kan kami gunakan ketika kami melangkah ke dunia kerja dan kehidupan yang nyata, sesuai dengan potensi yang kami punya, sesuai dengan potensi negeri kami punya, agar kami dapat memberikan hasil yang nyata bagi nusa bangsa Ibu Pertiwi tercinta. Guruku, coba lihat, dengar, dan tanya diriku tentang apa yang aku mau, karena aku bukanlah benda bisu lugu. Gimana Bapak Ibu, cukup? Oh, ya silakan pesan-pesannya boleh ditulis di kolom chat, nanti akan kita diskusikan sama-sama. Ya. Boleh curhat atau pengalaman dari puisi itu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari di dalam kelas atau kita saat pembelajaran, silakan. Atau yang mau langsung raise hand boleh mengungkapkan setelah mendengar puisi dari Pak Iwan Sahril barusan. Mangga Bu Kris, pesan-pesan setelah mendengar puisi tersebut. Ya, tentu mohon Ibu Istri, terdengar suaranya? Terdengar jelas Bu Kris. Ya, mohon izin untuk menjawab itu berpendapat dari video yang baru saya lihat. Saya berpendapat bahwa tidak ada anak yang bodoh. Tiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi bagi saya, murid itu semuanya pandai, tapi dalam bidangnya masing-masing. Jadi berusaha untuk memerdekakan mereka dengan tidak mengekang atau memberikan pekerjaan atau tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, itu layaknya kita sebagai guru harus melaksanakan itu. Intinya merdekakan mereka agar mereka bahagia. Begitu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Kris. Kami Betul ya, Bapak Ibu, bahwa setiap anak itu memiliki potensi dan kita memfasilitasi putra-putri kita itu untuk mengembangkan potensinya. Boleh Bu Ade ada pendapat pesan-pesan dari tayangan puisi tadi, dipersilahkan. Speakernya paling Bu Ade di on kan. Sambil menunggu Bu Ade menyampaikan, ya Bu Ade mangga. Sambil menunggu Bu Ade, saya akan bacakan di kolom chat dari Ibu Titis pesan yang saya dapat bahwa peserta didik ingin dihargai setiap potensi yang dimilikinya karena sejatinya setiap anak itu unik dan dewasa. Betul Bu Titis, bahwa setiap pribadi yang dilahirkan, yang diciptakan unik dan istimewa. Ya, unik dan istimewa. Setiapnya memiliki kelebihan masing-masing. Mangga Bu Ade udah siap mau menyampaikan pendapatnya. Sambil menunggu Bu Ade,
Ada dari Bapak Ibu yang lainnya yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ibu, puisi tadi mengantarkan kita bahwa pembelajaran saat ini mengalami perubahan paradigma. Seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sekolah yang keduanya, Bapak Ibu, poin keduanya, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi. Setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengandung perkembangan potensi murid. Jadi, bagaimana kita memfasilitasi murid agar segala pengalaman belajar yang didapatnya di sekolah itu dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi Anda, institusi kita ya Ibu Bapak, yang kita anut dan yakini selama ini. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan. Bapak Ibu, jadi saat murid kita membuat kesalahan, itu adalah hal yang wajar. Karena dari kesalahan itu kita bisa menuntunnya menjadi pembelajaran kehidupan yang lebih baik. Membuat kesalahan, kita tuntun untuk mengambil hikmahnya, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ini adalah pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Atau apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari hari ini kita bersama-sama, saya pun bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lainnya? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pertanyaan ini berlaku bagi diri saya juga. Pernahkah saya melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Atau untuk sekedar mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Boleh Ibu Bapak di kolom chat selama pengalaman hidup sampai saat ini ataupun pengalaman bekerja, apakah ada sesuatu yang diharapkan oleh
Bapak Ibu saat melakukan pekerjaan? Mangga dipersilakan di kolom chat. Terima kasih Bu Sri. Ini yang tadi ungkapan seorang siswa ingin mewujudkan cita-citanya tanpa keterpaksaan, sesuai harapan dan kemampuannya sebagai seorang pendidik, harus mewujudkannya sesuai harapan siswa masing-masing mempunyai kelebihan. Terima kasih Bu Sri untuk komennya yang pertama tentang tadi kaitannya kesan-pesan terhadap puisi tentang Coba Lihat Aku dari Pak Iwan Sahril. Selanjutnya mangga Bapak Ibu mungkin ada pendapat tentang pengantar materi disiplin positif. Bapak Ibu bisa share pengalamannya saat Bapak Ibu melakukan sesuatu, apakah ada embel-embel harapan yang ingin didapat Bapak Ibu. Misal mungkin kasus contoh, saya datang misalnya, saya ingin mendapatkan nilai yang baik, saya berusaha ingin mendapatkan senyuman dari Bapak Ibu guru, ataupun mungkin kaitannya saat Ibu Bapak sebagai guru, apakah saat melaksanakan pekerjaan ada alasan-alasan tertentu yang ingin diperoleh Bapak Ibu. Mangga bila ada yang mau sharing. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di awal sudah kita bahas bahwa setiap anak itu memiliki potensi, memiliki keunikan keistimewaannya masing-masing. Dalam disiplin positif ini diharapkan siswa-siswi kita itu bisa menghargai dirinya sendiri dan dapat menerapkan nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya sehingga berdampak positif pada lingkungan belajarnya atau lingkungan tempat dia berada. Konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Next. Disiplin positif. Apakah Bapak Ibu sama dengan pemaparan ini? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin dulu Bapak Ibu sama dengan saya bahwa menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, atau menganggap bahwa disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, disiplin sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak hanya dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalimat tersebut adalah saya kutip dari Ki Hajar Dewantara
Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima, 2013, halaman 470. Dari paparan ini, Bapak Ibu, jika murid-murid kita telah dapat menerapkan disiplin positif, diharapkan murid-murid kita mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan sehingga tercipta budaya positif dan lingkungan positif. Disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, inilah yang diharapkan dari aktivitas disiplin positif. Dengan kita dapat menerapkan disiplin positif pada lembaga pendidikan tempat kita bekerja, mudah-mudahan anak-anak itu bisa mendisiplinkan dirinya tanpa harus ada yang mengontrolnya dari luar, tetapi berdasarkan kesadaran dari murid-murid kita untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita agar nilai-nilai ini menjadi fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di awal sudah ada dibahas bahwa saat kita melakukan sesuatu ataupun manusia berperilaku, mereka itu mempunyai 3 motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kecil, saat anak-anak berdisiplin, mematuhi peraturan yang ada di sekolah, mungkin saja di antara mereka itu mereka mematuhi karena mereka takut untuk dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini ada pertanyaan menggelitik. Apakah saat seorang guru memberikan imbalan kepada siswa-siswinya untuk memotivasi siswa-siswinya meningkat kualitas pembelajarannya, apakah itu baik atau tidak? Nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah yang diharapkan bahwa putra-putri kita dapat menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Sebelum saya lanjutkan ke pemaparan berikutnya, boleh Bapak Ibu sharing pengalaman, apakah sama seperti saya pada awalnya memahami kata disiplin itu menghubungkannya dengan kata hukuman. Mungkin Bapak Ibu bisa saling tukar pikiran, dipersilahkan. Saya ulangi, mohon pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu memiliki pemahaman yang sama dengan saya dahulu bahwa mengaitkan kata disiplin itu dengan kata hukuman? Apakah mempunyai persepsi yang sama dengan saya waktu dulu? Dan apakah setelah mendengar pemaparan ini ada pencerahan ataupun pendapat lain bahwa disiplin itu, oh ternyata disiplin itu seperti ini? Mangga Bapak Ibu, boleh raise hand atau di kolom chat juga boleh. Mangga Ibu Darmini, saya persilahkan berbagi pengalamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya minta maaf tadi rekam saya error, saya nggak bisa diklik mute kamera sama speakernya, jadi ini pindah ke HP. Ya, terima kasih Bu Ade perjuangannya untuk mengikuti kegiatan ini. Iya betul Bu Indri, waktu disiplin positif pertamanya saya pemikiran saya itu aturan yang harus ditaati, yang harus oleh siswa atau siapapun, dan kalau kita tidak menaatinya itu akan mendapatkan hukuman, ya Bu Indri. Betul persepsi saya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Bu Indri yang saya tangkap, ternyata disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman akhirnya, tetapi bisa jadi kita itu memberitahu kepada siswa mana yang lebih baik dilakukan kalau siswa itu melakukan kesalahan gitu, atau mengingatkannya. Jadi tidak harus dengan bersifat hukuman gitu. Mungkin pendapat dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade atas pengalamannya dan sharingnya terhadap materi disiplin positif. Terima kasih sama Bu Ade. Saya juga sebelum mempelajari disiplin positif ini, pandangan saya sama seperti Bu Ade. Tapi setelah mempelajari tentang disiplin positif, ternyata ada alternatif lain untuk menerapkan disiplin positif di sekolah sehingga terwujud budaya positif dan lingkungan positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap bertahan di channel ini ya Bapak Ibu, karena insya Allah di pemaparan selanjutnya ada strategi-strategi bagaimana kita menerapkan disiplin positif tanpa melalui tanda kutip istilah hukuman. Mudah-mudahan Bapak Ibu penasaran gimana sih caranya menerapkan disiplin tapi tanpa harus kita bersuara keras kepada siswa kita, tanpa harus kita menerapkan hukuman. Bisa tidak sih kita menerapkan disiplin positif di lingkungan kita? Mudah-mudahan penasaran ya. Akan saya simpan dulu nanti di pemaparan 3 terakhir. Mudah-mudahan penasaran. Terima kasih Bu Ade, Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya.
Bapak Ibu. Ini melewat, pengen cepat ke yang selanjutnya sepertinya. Disiplin sebagai pendidik ini tadi sudah, makna disiplin nilai ini sudah. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Tadi saat siswa berperilaku atau kita berperilaku ada 3 motivasi. Tujuan disiplin diharapkan bahwa siswa-siswi kita itu saat melakukan perilakunya didasari oleh motivasi yang ketiga, ingin mengembangkan nilai yang ada dalam dirinya dan menerapkan nilai-nilai kebajikan, yaitu mereka ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ini yang kita harapkan dan kita berusaha untuk menggalinya. Mudah-mudahan dengan motivasi intrinsik ini kita akan lebih mudah menerapkan budaya positif, disiplin positif, sehingga tercipta lingkungan positif. Motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, sekarang ada pertanyaan menantang bagi kita. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya sama-sama. Untuk menerapkan disiplin positif, kita perlu dapat mengetahui apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Maksudnya adalah saat kita melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi, kita berlatar belakang mana dari ketiga hal tersebut yang akan memberikan dampak positif atau memberikan atau menguatkan identitas sukses pada siswa-siswa kita. Mari kita telaah bersama-sama identitas perbedaan ketiga, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di kolom hukuman itu yang akan kita coba tinggalkan, karena dari sisi hukuman itu hanya akan meninggalkan atau berdampak pada identitas gagal. Mudah-mudahan kita bisa beralih pada disiplin positif dengan menerapkan identitas sukses dalam penerapan disiplin. Saya bacakan untuk hukuman. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan. Lalu kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi pun tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku asik, agresif malah akan meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jika restitusi, kalau restitusi Bapak Ibu, masalah akan terpecahkan. Selanjutnya,
Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nggak mau ya Bapak Ibu kalau kita ditakuti murid karena hanya ingin murid kita disiplin. Itu yang mencoba saya secara pribadi ingin mengurangi hal itu. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita pun tidak bisa melakukan hal ini terus-menerus. Kita ingin kesadaran disiplin itu muncul dari diri murid kita secara pribadi. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu. Itu Bapak Ibu beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, ini nanti akan saya share Bapak Ibu untuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga perbedaan ini nanti akan menjadi dasar bagaimana kita menerapkan disiplin positif dengan pendekatan restitusi. Ini selanjutnya saya akan lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, penguasaan, merasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Bapak Ibu bisa menganalisis perilaku siswa kita di kelas. Mengapa siswa yang satu dengan siswa yang lain memiliki sikap yang berbeda? Perbedaan tersebut salah satunya dilatar belakangi adalah dari kebutuhan dasar manusianya, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nanti kita bisa menganalisis bersama-sama di kelas kita, apakah siswa-siswa kita itu yang berperilakunya berbeda dengan temannya, kebutuhan dasar manusia yang mana yang belum dipenuhi sehingga mereka melakukan perilaku yang berbeda dengan temannya. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Sebelum saya memaparkan tentang posisi kontrol restitusi, ada video lagi. Nah, ini Bapak Ibu, video ini juga salah satu yang menjadi inspirasi bagi saya untuk menerapkan posisi kontrol restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang tadi Bu Ade sampaikan pendapatnya, ada penjelasan-penjelasan dalam video yang akan saya tayangkan. Disiapkan nanti pendapatnya setelah menyaksikan video yang akan saya tayangkan. Oke, Bapak. Skip dulu. Mangga Bapak Ibu, ini salah satu video yang sangat menginspirasi.
Oh, hari. Bapak Ibu, saya ulangi ya, takutnya tidak terdengar. Oh iya, Bu Ade juga nggak ada suaranya ya. Bentar ya, saya coba share ulang. Konfirmasi. Bentar ya Bapak Ibu, kita coba ulang. Agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Ya. Nah, tadi udah hampir. Nah, salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat? Kan tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk
Bapak Ibu, maaf saya potong videonya. Ini ada kabar yang kurang menggembirakan di lingkungan sekolah kita SD 029 Cilengkang. Kedatangan petugas PLN, ini antisipasi jika ada pemadaman di sekolah kita. Sebelum lanjut diskusi sharing tentang tadi posisi kontrol, 5 posisi kontrol restitusi, mungkin saya lanjutkan dulu ke pemaparan materi selanjutnya. Mudah-mudahan ada waktu, tidak jadi pemadaman lampunya, kita sharing. Pasti Ibu Bapak semua penasaran tentang restitusi 5 posisi kontrol. Maaf ketidaknyamanannya, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Video tadi adalah salah satu gambaran bagaimana kita menerapkan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Maaf Bapak Ibu, apakah saya udah belum ya? Belum screen share. Iya tuh belum. Ya. Saya lanjutkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, karena tadi diharapkan motivasi perilaku yang ketiga yang muncul, atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Selanjutnya, ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, sehingga jika kita menerapkan poin yang identitas kegagalan, identitas gagal, hukuman, mungkin saja murid-murid kita mempunyai perasaan yang tidak nyaman ataupun naudzubillah min dzalik, dendam terhadap kita. Restitusi tidak seperti itu. Restitusi adalah memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga nanti ada identitas kesuksesan. Semua orang itu wajar melakukan kesalahan, namun bagaimana pribadi-pribadi itu belajar dari kesalahannya sehingga mencapai kesuksesannya. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan dalam video. Ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, saat saya menerima materi ini, saat saya mempelajari materi ini, yang saya rasakan adalah saya banyak beristighfar. Mengapa saya banyak beristighfar? Ternyata apa tindakan yang saya lakukan selama ini kepada murid-murid saya, ternyata banyak hal yang salah. Saya pernah menerapkan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Seolah-olah saya menjadi pahlawan di depan murid-murid saya. Ternyata posisi pembuat rasa bersalah itu dampaknya sangat berbahaya. Begitupun saya menempatkan diri saya sebagai teman,
ternyata posisi sebagai teman pun bukan sebuah solusi. Begitu pula dengan pemantau. Saat ini saya masih belajar untuk bergerak melaksanakan posisi control manager. Walau dalam pelaksanaannya posisi control manager itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, memerlukan perjuangan yang panjang. Selanjutnya, keyakinan kelas. Hal yang pertama saya lakukan saat saya akan menerapkan posisi control manager adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa, maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara bagaimana kita menerapkan 5 posisi kontrol yang tadi kita pilih. Tentunya kita semua bersemangat untuk memilih posisi control manager yang akan menawarkan identitas sukses kepada siswa-siswi kita. Segitiga restitusi terdiri dari stabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Apa saja yang ditanyakan, Bapak Ibu tadi bisa melihat pada proses bagaimana guru menanyakan kepada muridnya yang terlambat pada posisi manajer. Itu adalah contoh bagaimana mengaplikasikan segitiga restitusi saat penanganan posisi kontrol manajer. Keyakinan kelas, apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, kamu satu-satunya yang bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Proses dialog ini semuanya adalah untuk mendorong bagaimana memunculkan motivasi intrinsik pada siswa-siswi kita, sehingga siswa-siswi kita itu menyadari pentingnya disiplin positif dan terciptanya budaya positif di lingkungan yang positif pula. Yang telah saya lakukan Bapak Ibu untuk mempraktekkan tentang posisi kontrol restitusi ini, saya praktik membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa saya. Begitu pula sharing pengalaman
saat saya mempraktekkan bagaimana saya belajar menjadikan posisi control manager dalam penanganan kedisiplinan di kelas saya. Yang saya rasakan, pengalaman nyata yang saya rasakan, ternyata kita tidak perlu memerlukan energi yang berlebih saat mendisiplinkan murid-murid kita. Walaupun tentu hal tersebut akan membutuhkan waktu yang panjang. Bapak Ibu, sangat disayangkan karena takut ada pemadaman. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bersedia hadir untuk sharing pada kegiatan diseminasi budaya positif ini. Sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Tentunya kegiatan hari ini sangat kurang ya Bapak Ibu, karena masih ada hal-hal penting yang belum kita diskusikan sama-sama, sehingga nanti kita punya dasar yang lebih untuk berusaha menerapkan disiplin positif, budaya positif, sehingga tercipta lingkungan positif di institusi kita. Sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pesan-pesannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa di follow up di komunitas praktisi sekolah kita, bagaimana kita merumuskan praktek nyata atau praktek baik dari posisi control manager. Mangga Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan pesan-pesannya. Bu Jenny, mangga diaturanan. Ya sedikit menambahkan mungkin Bu Indri. Terdengar suara saya? Terdengar Bu Jenny. Ya, hubungannya dengan posisi yang 5 posisi kontrol itu, kalau kita betul menerapkan ke yang posisi kelima sebagai manajer itu, jadi tidak membuat siswa merasa pada posisi bersalah, maka jika kita terbiasa menggunakan atau menggunakan posisi yang kelima itu sebagai manajer, dengan sendirinya kita akan menemukan sisi dari positif dari siswa tersebut, atau sisi-sisi positif dari siswa itu dengan sendiri nanti akan muncul. Karena kalau kita pakai yang sebagai siswa bersalah itu, Bu In, nanti jadi terpendam gitu loh, kita teh anak udah lulus tapi gak keburu ketahuan sebenarnya anak tuh punya sisi positif apa yang bisa kita gali, seperti itu. Ya Bu Jen, terima kasih. Betul apa yang disampaikan Bu Jenny. Karena saat saya menerima materi ini pun saya mengintrospeksi diri saya sendiri. Waduh, ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Ternyata menjadi dosa-dosa yang saya tidak sadari. Mungkin saat saya mempelajari materi ini, benar Bu Jenny dan Bapak Ibu sekalian, banyak kata istighfar yang saya lantunkan karena ternyata secara tidak sadar ada dosa-dosa yang tidak saya sadari. Mungkin sebelum saya tutup, mangga bila ada pertanyaan atau tanggapan lagi, saya beri kesempatan satu penanya ataupun satu tanggapan. Jika tidak ada, saya akhiri kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat khususnya bagi diri saya, umumnya bagi lingkungan sekolah kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi petani bagi murid-murid kita yang memfasilitasi murid-murid kita itu dalam suasana taman atau kebun yang benar-benar bisa memfasilitasi murid-murid kita untuk tumbuh kembang menjadi
benih-benih yang produktif, yang berpotensi, yang berkualitas. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah ucap ataupun sikap dari saya secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya izin live duluan Bapak Ibu. Turun, Bu Im. Sami-sami.